Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maipina Zahratul Aini, NPM 1806003, Prodi PGSD 4A, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan proposal PTK. Pengertian penelitian tindakan kelas merupakan sebuah upaya yang ditunjukkan untuk memperbaiki keadaan atau proses kerja atau memecahkan masalah yang dihadapi. Penelitian tindakan kelas atau PTK dapat diartikan sebagai upaya yang ditunjukkan untuk memperbaiki proses pembelajaran atau memecahkan masalah yang dihadapi dalam pembelajaran. Tujuan penelitian tindakan kelas ada 5. Yang pertama, memperbaiki dan meningkatkan kondisi-kondisi pembelajaran serta kualitas pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan layanan profesional dalam konteks pembelajaran, khususnya layanan kepada peserta didik sehingga terciptanya layanan prima. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada guru berimprovisasi dalam melakukan tindakan pembelajaran yang direncanakan secara tepat waktu dan sasarannya. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada guru mengadakan pengkajian secara bertahap terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan sehingga tercipta perbaikan yang berkesinambungan. Yang kelima, membiasakan guru mengembangkan sikap ilmiah terbuka dan jujur dalam pembelajaran. Manfaat penelitian tindakan kelas ada 3. Yang pertama, mengembangkan dan melakukan inovasi pembelajaran sehingga pembelajaran yang dilakukan senantiasa tampak baru di kalangan peserta didik. Yang kedua, merupakan upaya pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP sesuai dengan karakteristik pembelajaran serta situasi dan kondisi kelas. Yang ketiga, meningkatkan profesionalisme guru melalui upaya penelitian yang dilakukannya sehingga pemahaman guru senantiasa meningkat baik berkaitan dengan metode maupun pembelajaran. Karakteristik PTK. Yang pertama, berawal dari kerisauan kinerja guru, situasional, praktis, dan secara langsung berkaitan dengan pembelajaran. Yang kedua, bertujuan memperbaiki, meningkatkan, dan memberikan kerangka kerja yang teratur terhadap pemecahan masalah pembelajaran. Yang ketiga, fleksibel dan adaptif, memungkinkan adanya perubahan selama masa pencobaan. Yang keempat, kolaboratif dan partisipatif, sehingga guru sebagai peneliti ambil bagian secara langsung dalam melaksanakan penelitiannya. Yang kelima, self-evaluatif, yaitu modifikasi secara kontinu, dievaluasi dalam situasi yang ada dengan tujuan akhirnya untuk memperbaiki dan meningkatkan praktik pembelajaran. Yang keenam, fokus penelitiannya pada pembelajaran sehingga proses dan pengambilan keputusan biasanya dilakukan oleh guru atau bersama peserta didik secara desentralisasi dan deregulasi. Yang ketujuh, komparatif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atau atas tindakan antara guru sebagai peneliti dan peserta didik. Yang kedelapan, peneliti tindakan kelas mengembangkan pemberdayaan, demokrasi, keadilan, kebebasan, dan kesempatan partisipatif sebagai berikut: melibatkan peserta didik, mengajar keadilan, memberikan kebebasan, dan mengembangkan potensi peserta didik. Yang kesembilan, mengembangkan suatu model pembelajaran baik sebagian maupun menyeluruh. Pengklarifikasian penelitian tindakan kelas ada 4. Yang pertama, PTK diagnostik.
Penelitian yang dirancang dengan menuntun peneliti ke arah suatu tindakan. Dalam hal ini, peneliti mendiagnosa dan memasuki situasi yang terdapat di dalam latar penelitian. Yang kedua, PTK partisipan. Apabila orang yang akan melaksanakan penelitian harus terlibat langsung dalam proses penelitian sejak awal sampai dengan hasil penelitian berupa laporan. Yang ketiga, PTK empiris. Apabila peneliti berupaya melaksanakan sesuatu tindakan atau aksi dan membukakan apa yang dilakukan dan apa yang terjadi selama aksi berlangsung. Yang keempat, PTK eksperimental. Apabila PTK diselenggarakan dengan berupaya menerapkan berbagai teknik atau strategi secara efektif dan efisien di dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Di sini saya mengambil contoh penelitian tindakan kelas dari COVID-19, yaitu dari SDN 2 Sukaagung, Kabupaten Tanggamus. Analisa kesiapan pengajar dalam menghadapi program belajar dari rumah akibat merebaknya pandemi virus corona di SDN 2 Sukaagung, Kabupaten Tanggamus. Yang A, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kesiapan para pengajar di SDN 2 Sukaagung dalam menghadapi program belajar dari rumah akibat virus corona. Kedua, bagaimanakah pengaruh kebijakan belajar dari rumah terhadap keefektivitasan belajar mengajar di SDN 2 Sukaagung. Yang B, tujuan penelitian. Penelitian ditunjukkan untuk yang pertama, mengetahui kesiapan sarana dan prasarana para pengajar di SDN 2 Sukaagung dalam menghadapi program belajar dari rumah. Yang kedua, mengetahui sejauh mana efektivitas belajar dari rumah di SDN 2 Sukaagung. Yang C, variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini yaitu yang pertama, variabel terikat dalam penelitian. Ini yaitu meliputi program belajar dari rumah dan mekanisme pelaksanaannya. Yang kedua, variabel dalam penelitian ini meliputi kesiapan sekolah dalam menjunjung sarana prasarana dalam program belajar dari rumah, efektivitas kegiatan belajar mengajar, serta kesiapan pengajar dalam melaksanakan belajar dari rumah. Yang D, hipotesis. Hipotesis dari penelitian ini yaitu yang pertama, program belajar dari rumah akan mengurangi efektivitas kegiatan belajar mengajar siswa di SDN 2 Sukaagung. Yang kedua, pengajar di SDN 2 Sukaagung memiliki kesiapan yang tinggi dalam melakukan program belajar dari rumah meski tidak dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.